Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wa istifadah. والتمسك لكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini masih bersama kitab Al-Yaqutun Nafis. Kita sudah sampai kepada bab sholat. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang waktu-waktu sholat. As-sholatu, sholat. Al-lughatan secara bahasa ad-du'a'u bi khairin, doa dengan kebaikan. Mendoakan kebaikan itu namanya sholat. Kita mendoakan orang lain dengan kebaikan itu namanya sholat, tapi secara bahasa. Sedangkan yang diperintahkan oleh Allah bukan sholat secara bahasa, tapi sholat secara syara. Jadi kita tidak boleh membuat alasan saya sudah mendoakan orang lain atau mendoakan dirinya sendiri, saya sudah sholat. Bukan, itu sholat secara bahasa. Sedangkan secara syara, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi ghaliban, yaitu ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam secara kebanyakan. Kenapa kok secara kebanyakan? Karena memang ada sholat itu yang tanpa ada ucapan, juga ada sholat itu yang tanpa ada perbuatan. Contohnya apa? Contoh yang tanpa ucapan, sholatnya orang bisu. Berarti kan tidak dimulai dengan ucapan, kan ya? Tidak dimulai dengan ucapan. Atau hanya ucapan tapi tanpa perbuatan. Contohnya apa? Sholatnya orang yang diikat. Kan dia tidak bisa gerak-gerak, hanya bisa mengucapkan. Nah, itu yang namanya sholat adalah ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam kebanyakan. Kita masuk kepada pembahasan waktu-waktu sholat. Ini penting. Waktu sholat. As-shalawatul maktubatu wa awqatuha, salat yang diwajibkan dan waktu-waktunya. As-shalawatul maktubatu, salat yang diwajibkan ada berapa? 5. Ada 5, khamsun. Yang pertama adalah ad-duhru, duhur. Berapa rakaat? 5. Wahia arba'u rakaat. Duhur itu adalah 4 rakaat. Ini kita akan bahas bagaimana caranya menentukan waktu salat ketika tidak ada jam atau misalnya listriknya mati. Orang-orang dulu kan tidak ada jam. Cara mengerti waktu masuknya sholat bagaimana? Ini dengan cara fikih ini. Bagaimana kita mengetahui waktu masuknya duhur? Wa awwal waqtiha zawalus syamsi. Zawalus syamsi, yaitu tergelincirnya matahari. Matahari tergelincir. Itu sudah masuk waktu duhur. Matahari itu kan terbit dari timur. Ketika matahari terbit dari timur, itu biasanya nanti ketika kita menancapkan kayu, misalnya seperti ini. Ini saya pakai contoh kayu. Ini biasanya nanti bayangnya ada di sebelah barat, kan ya? Yang namanya tergelincirnya matahari itu nanti ketika kita menancapkan kayu ini seperti ini, nanti bayang-bayangnya pindah ke arah timur. Kenapa? Karena matahari sudah agak tergelincir ke barat. Itu namanya sudah masuk waktu duhur. Jadi misal kita sedang dalam perjalanan, tidak tahu jam, tidak ada dengar adzan, caranya bagaimana? Gampang. Pakai secara alamiah. Pakai kayu atau pakai pulpen atau pakai yang lain seperti ini. Ketika bayang-bayangnya sudah ada di sebelah timur, berarti sudah masuk waktu duhur. Paham? Wa akhiruhu masiru dilli kulli syai'in mislahu. Sedangkan akhir waktu duhur, bagaimana cara kita menentukan akhir waktu duhur?
Yaitu ketika bayang-bayang sesuatu sama dengan sesuatu itu. Gimana maksudnya? Contohnya gini. Misalnya, ini ada kayu, ya. Perhatikan dulu. Nah, ini ada kayu. Kemudian ada bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya di arah timur apa di arah barat? Hah? Yang tadi itu, pembahasan sholat duhur ini. Arah timur. Biasanya bayang-bayang itu kan ada ukurannya. Nah, panjang. Coba kita ukur, misalnya bayang-bayangnya itu sampai sini. Sampai sini misalnya. Sampai sini. Kemudian kita ukur, ini kalau dirobohkan seperti ini, pas apa enggak? Ya misalnya pas. Oh berarti sudah habis waktu duhur. Ini akhir waktu duhur, kemudian ketika sudah nanti lebih sedikit, sudah masuk waktu asar. Ketika bayang-bayangnya ini masih belum sama, misalkan bayang-bayang sampai sini, ternyata ini dirobohkan, ternyata lebih, berarti masih ada waktu duhur. Paham enggak? Kelihatan dari sini? Kelihatan. Seperti itu cara untuk menentukan waktu. Wal asru, adapun waktu asar adalah wal asru wahiyya arba'u rakaat. Salat asar adalah 4 rakaat. Awal waktunya, awal waktu masuk asar ketika bayang-bayang sesuatu itu sama seperti bendanya dan lebih sedikit. Lebih sedikit. Sudah bisa dipahami ya tadi itu? Lebih sedikit bayang-bayangnya. Misalnya kayak gini, kayak tadi itu, segini. Misalnya ini bendanya kan ukuran segini. Kemudian ketika dirobohkan segini, ternyata bayang-bayang masih ada sisa sedikit. Sedikit saja. Itu sudah masuk waktu asar. Berarti ketika sama, ini habis waktu duhur. Kemudian berpindah masuk waktu asar. Jadi jam yang sekarang kita pakai itu semua ukurannya pakai seperti ini awalnya itu. Kemudian ditentukan, ini sudah melalui uji coba, sudah dipraktekkan. Oh ini kalau bayang-bayangnya sama itu kira-kira jam sekian. Akhirnya dipakai patokan itu jadwal waktu sholat. Ini secara alamiah ini seperti ini. Ya sekali-kali praktek gitu. Jamnya matikan semuanya. Ya sekali-kali kita ngamalkan ilmu ini. Sekali-kali praktek, jamnya matikan. Tapi ya itu nanti kita harus dengar adzan. Kalau dengar adzan sama aja. Kita tahu masuknya waktu sholat. Ya mungkin di mana itu perjalanan di Sumber Malang atau pas lagi padam listriknya, kita pakai itu. Pakai cara seperti ini sesuai dengan aturan fikih. Kemudian wal maghribu. Sedangkan waktu maghrib, wahiyya salasu rakaat, salat maghrib adalah 3 rakaat. Wa awal waktiha, sedangkan awal waktu masuk maghrib adalah ghurub syamsi. Terbenamnya matahari. Matahari terbenam di arah mana? Barat. Tapi ini terbenamnya kita melihatnya dari dataran yang bebas. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita melihatnya dari orang yang hidupnya di daerah pegunungan. Karena kadang-kadang jam 4 itu matahari sudah tidak kelihatan. Cara mengetahui bagaimana matahari itu sudah terbenam, kita lihat ke laut, ke pesisir misalnya, ke pelabuhan misalnya. Itu sudah otomatis itu. Nanti kelihatan jelas itu matahari sudah terbenam atau belum. Tapi ketika masih ada yang menghalangi, semisal gunung atau bukit, tidak bisa dijadikan patokan. Nanti jam 4, oh sudah maghrib, soalnya matahari sudah terbenam. Bukan terbenam itu, bersembunyi itu namanya. Bersembunyi di balik, ya, di balik bukit, di balik gunung. Itu awal waktu masuk maghrib, yaitu terbenamnya matahari. Ini biasanya bisa dipakai kalau pas kita dalam perjalanan, kadang-kadang tidak dengar adzan. Ya tinggal dilihat aja secara alamiah ya. Kita bisa mengerti waktunya masuk waktu sholat. Kapan berakhirnya? Biasanya ketika matahari itu terbenam, ada semacam menyisakan
merah-merah di ya mega merah. Nah, kapan akhirnya waktu maghrib berakhir? Ketika mega merah itu sudah hilang. Ketika masih ada merah-merah, berarti ini masih ada waktu maghrib. Bagaimana cara mengetahui? Ya, lihat aja langitnya. Dan ini biasanya lebih gampang ketika tidak ada cahaya, lebih enak itu, lebih gampang. Lihat aja langitnya. Ketika masih ada merah-merah dan kita belum sholat maghrib, berarti masih ada waktu untuk melakukan sholat maghrib. Ketika merah-merahnya sudah hilang, berarti sudah habis waktu maghrib. Sudah habis waktu maghrib. Berarti ketika sudah habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Otomatis ketika misalnya yang merah ini sudah hilang, sudah tidak ada, otomatis sudah masuk waktu isya. Berarti awal waktu masuk isya itu adalah hilangnya mega merah. Paham? Kemudian akhirnya waktu isya adalah tulu'ul fajris shadiq. Munculnya fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar yang bohong, fajar yang palsu. Fajar shadiq, fajar yang benar, yang jujur. Ada fajar jujur juga. Bedanya apa? Biasanya sebelum subuh itu ada semacam sinar yang mengerucut ke atas. Tapi itu cuma sebentar. Itu namanya fajar kadzib. Fajar kadzib. Ada semacam sinar yang itu agak ke atas itu, dan itu memanjang dari arah timur ke arah barat. Kalau fajar kadzib, fajar shadiq itu lebih menyebar. Sinarnya itu lebih menyebar dari arah selatan sampai ke utara. Utara, selatan, selatan, utara. Itu cahayanya menyebar luas. Tapi kalau fajar kadzib itu dia lebih memanjang itu sinarnya, kemudian tiba-tiba hilang. Itu namanya fajar kadzib, fajar palsu. Ketika itu seperti itu, maka tidak berhubungan dengan hukum apapun. Jadi ketika misalnya masih belum sahur, waktu dia puasa, maka masih tetap boleh sahur. Beda dengan fajar shadiq. Fajar shadiq itu sudah tidak boleh sahur dan sudah masuk waktu subuh. Paham ya? Pokoknya kalau fajar shadiq itu sinarnya lebih banyak, menyebar. Kalau fajar kadzib itu kayak mengerucut ke atas itu. Tapi itu cuma waktunya sebentar. Berarti belum masuk waktu subuh. Kalau sudah sinarnya itu menyebar dari timur, dari selatan ke utara atau utara ke selatan, itu sudah masuk waktu maghrib. Ya, waktu subuh. Konsentrasi berarti ya. Saya yang tidak konsentrasi. Kemudian waktu subuh dimulai dari munculnya fajar shadiq sampai kapan? Sampai tulu'us syamsi. Munculnya matahari. Munculnya matahari misalnya jam 6, berarti sudah habis waktu subuh. Kalau munculnya matahari setengah 6, berarti sudah habis waktu subuh. Itu cara kita mengetahui bagaimana caranya kita tahu sudah masuk waktu sholat tanpa menggunakan jam, tanpa mendengarkan suara adzan. Adzan itu kan juga sebagai penanda agar orang tahu masuk waktu sholat. Tapi sebenarnya patokan adzan ya ini. Kalau kita ngikuti pembahasan fikih yang klasik. Paham ya? Lanjut pembahasan yang penting ini. A'darus sholah. Karena yang tadi itu kemungkinan jarang dipakai. Soalnya sudah ada jam, sudah ada adzan. Kecuali orang yang rumahnya tidak ada masjid, atau ada masjid tapi tidak ada speakernya. Adanya itu langsung tanpa pengeras suara. A'darus sholah. Udur sholat. Gimana orang itu ketika sholat, ketika dia tidak sholat, dia tidak berdosa, tapi tetap wajib
Qadha, tetap wajib qadha. Tapi dia tidak sholatnya, tidak dosa. Ada berapa udurnya orang itu meninggalkan sholat? Ada 4. Udur melakukan sholat ada 4. Yang pertama adalah an-naum. Apa artinya an-naum? Tidur. Orang tidur kemudian lupa tidak sholat, maka dia tidak dosa. Tapi tidur yang bagaimana? Nah, ini yang perlu dibahas. Tidur yang bagaimana yang tidak dosa seandainya dia tidak sholat, tapi yang perlu diingat tetap wajib qadha. Ini kita hanya membahas dosa dan tidak dosa. Tapi dia tetap wajib qadha. Tidur yang bagaimana yang itu menjadi udur kita untuk meninggalkan sholat dan kita tidak dosa? Tidur sebelum masuk waktu sholat. Contoh, sholat duhur. Misalnya sholat duhur masuk waktunya jam setengah 12. Misalnya ya. Kemudian kita tidurnya jam 11. Jam 11, kemudian bangunnya jam 4. Ya. Otomatis duhurnya hilang. Duhurnya hilang. Bagaimana? Dia tidak sholat. Dosa apa tidak dosa? Tidak dosa. Tidak dosa. Tapi dia tetap wajib qadha. Kecuali dia tidur sebelum sholat, sebelum masuk waktu sholat, tapi dia sengaja untuk meninggalkan sholat, maka dia berdosa. Beda kan ya sama yang pertama? Beda apa sama? Beda. Jadi misalnya jam 11 siang tidur, dan dia sengaja nanti saya akan bangun jam 4. Itu berarti sengaja meninggalkan sholat, dosa. Walaupun tidurnya sebelum masuk waktu sholat, dosa. Atau tidur setelah masuk waktu sholat. Bagaimana kalau hukumnya tidur setelah masuk waktu sholat? Misalnya tidur jam 12, otomatis sudah masuk waktu duhur ya, jam 12 itu. Tidur setelah masuk waktu sholat. Bagaimana hukumnya? Kalau setelah masuk waktu sholat dan dia yakin bisa bangun sebelum habisnya waktu, maka tidak apa-apa. Walaupun kenyataannya nanti tidak bisa bangun. Salah satu cara agar bisa bangun bagaimana? Kalau sekarang bisa pasang alarm. Atau bisa pesan kepada orang lain untuk membangunkan. Tapi jangan sembarang orang. Misalnya pesan kepada anak kecil. Usia 7 tahun misalnya. Nanti saya bangunkan jam 2 ya, anak kecil. Kita yang salah. Ketika kita pesannya kepada anak seperti itu, kemudian kita tidak bisa bangun, kita dosa. Karena pesannya kepada orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya pesan kepada saudaranya, temannya. Yang penting jangan pesan sama mantannya. Kalau pesan sama mantannya itu pesannya itu yang dosa. Jadi itu seakan-akan pacaran so Islami, nanti saya bangunkan ya, sholat gitu. Telepon gitu. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, ketika dia yakin bisa bangun, maka tidak apa-apa dengan cara dia minta dibangunkan oleh orang lain atau kita pasang alarm. Atau misalnya ketika kita pasang alarm ternyata pasang alarmnya salah, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kayak tadi itu juga sama, sebelum masuk waktu sholat, tapi pasang alarmnya salah, padahal kita pengen sholat sebelum habis waktu. Jadi tidak semua tidur itu kemudian dijadikan alasan tidak berdosa untuk tidak sholat. Dilihat dulu tidurnya. Atau misalnya setelah masuk waktu, atau misalnya setelah masuk waktu dan kita yakin biasanya tidurnya itu pasti kebablasan. Itu juga sama. Tidak boleh dijadikan alasan kita kemudian tidak berdosa. Ya, sama berdosa. Jadi kalau disimpulkan, tidur bagaimana yang tidak berdosa ketika orang tersebut tidak sholat? Tidur sebelum masuk waktu. Atau tidur sebelum masuk waktu tapi dia sengaja untuk tidak sholat. Maka dia
berdosa. Paham? Kemudian yang berikutnya an-nisyan. Apa an-nisyan? Lupa. Manusia itu namanya insan. Wa ma summiyal insan illa linisyanihi. Kenapa manusia disebut insan? Karena punya sifat nisyan, punya sifat lupa. Manusia itu punya sifat lupa, itu punya hikmah. Seandainya tidak punya sifat lupa, repot kalau mau melupakan orang lain. Lupa itu sifat yang punya hikmah. Atau misalnya seorang perempuan ketika melahirkan, itu kan rasanya sakit. Ya. Iya, sakit. Tapi kadang-kadang perempuan itu lupa sakitnya itu. Hanya punya anak lagi. Jadi lupa yang membawa hikmah itu. Jadi kenapa manusia disebut insan? Linisyanihi, karena sifat lupanya. Ada juga yang mengatakan liunsihi, karena tidak bisa nyaman kecuali dengan orang lain. Tidak ada manusia sendiri hidup nyaman, itu tidak ada, kecuali orang yang bermasalah. Hidup sendiri merasa lebih nyaman. Kalau kebanyakan orang ya dia harus bersama orang lain bisa nyaman. Kalau sendiri nanti ada yang lain yang menemani, itu namanya setan. Lupa yang bagaimana? Yang ketika kita tidak sholat kemudian tidak berdosa. Lupa ketika kita melakukan hal-hal yang diperbolehkan atau hal-hal yang baik. Contoh misalnya, ada orang baca Quran dari jam 11 siang. Saking khusyuknya tiba-tiba jam 4. Astagfirullah. Mirip-mirip kayak anak sini. Misalnya, astagfirullah saya belum sholat. Gimana? Tidak dosa. Tidak dosa. Kenapa? Karena perbuatannya adalah hal-hal yang baik yang diperbolehkan. Atau misalnya, ini mungkin contohnya terlalu berat ya. Kayaknya tidak mungkin di sini. Contohnya, nemui tamu misalnya yang gampang. Nemui tamu. Tamunya datang jam 11. Saking asyiknya ngobrol, tapi ini ngobrol yang baik. Dan tamu juga tamu yang baik. Ngobrol ternyata sampai jam 3. Lupa belum sholat. Padahal sudah habis waktunya sholat duhur. Bagaimana? Tidak dosa. Lupa yang baik. Beda lupanya itu lagi main. Tapi biasanya ya tidak mungkin. Astagfirullah saya belum sholat. Main. Ini mungkin mainnya orang ini baru peserta baru mungkin. Masih separuh-separuh. Astagfirullah belum sholat. Bagaimana? Dosa. Kenapa? Karena perbuatannya tidak diperbolehkan. Atau lagi main nge-game. Fokus nge-game. Ternyata habis waktunya sholat. Bagaimana? Dosa. Kenapa? Karena itu bukan hal-hal yang baik secara syara. Atau lagi main sepak bola. Kemudian lupa sholat, habis waktunya, dosa. Contoh yang tidak dosa itu kayak tadi itu, baca Quran, nemui tamu, atau lagi main sama anaknya, nyenangkan anaknya, tiba-tiba lupa waktunya sholat. Tidak apa-apa. Dan itu manusiawi orang lupa itu. Kadang-kadang saking sibuknya melakukan pekerjaan, misalkan cari nafkah atau buat apa itu pesanan, itu kan halal juga. Boleh kan? Tiba-tiba lupa. Habis waktunya. Bagaimana? Dosa pada dosa? Tidak dosa. Tapi tetap wajib qadha. Paham? Paham. Ini saya langsung kasih materi 3 pembahasan biar cepat. Yang ketiga, udzur salat adalah jamak. Ketika dalam perjalanan. Contoh kita mau ke Surabaya dari Besuki. Itu sudah boleh sholat jamaah atau tidak boleh? Boleh. Itu biasanya kadang-kadang kita sholat jamaah takhir. Sholat duhur ditaruh di waktu asar. Berarti secara otomatis sholat duhurnya kita tidak sholat. Kan ya? Sholatnya kita di waktu asar. Bagaimana kita tidak sholat duhur? Ya tidak apa-apa, tidak dosa. Karena sebenarnya hakikatnya kita juga sholat. Cuma sholatnya ditaruh di waktu yang terakhir, itu namanya jamak takhir. Enggak apa-apa.
Itu sudah otomatis itu. Nggak usah dibahas. Diniatkan dulu. Kalau mau jamaah takhir itu niatnya di waktu yang pertama. Jangan kemudian sampai ke Surabaya baru niat, ya sudah tak gabung sholatnya, tidak boleh. Jadi waktu duhur itu dia sudah harus niat, saya nanti sholat saya taruh di waktu asar. Harus niat dulu seperti itu. Niat di dalam hati cukup. Tidak usah nawa itu. Cukup di dalam hati. Tidak boleh langsung tiba-tiba. Nanti setelah nyampe Surabaya dia baru niat, ya sudah saya tadi kan belum sholat. Sekarang saya sholat jamaah takhir saja, tidak boleh. Artinya berdosa, tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Yang keempat, dipaksa. Dipaksa untuk tidak sholat. Tapi ini dipaksa yang bagaimana? Yang bisa menjadikan orang tersebut ketika tidak sholat tidak berdosa. Syaratnya ada 4. Jadi jangan asal dipaksa. Misalnya, kamu nanti kalau tidak sholat saya cubit. Apakah itu termasuk paksaan? Ya bisa jadi bukan candaan. Bisa jadi beneran. Syaratnya 4. Yang pertama, qudratul mukrihi ala tahqiqi ma haddada bihi biwirayatin aw taghallubin. Orang yang memaksa ini punya kekuatan untuk mewujudkan apa yang dipaksakan. Misalnya, nanti kalau kamu sholat saya bunuh, misalnya. Atau saya pukul, saya siksa. Atau urusan dengan kehormatan. Nanti kalau kamu sholat, misalnya istrinya atau anaknya akan dihilangkan kehormatannya, diperkosa misalnya. Maka pada saat itu boleh kita tidak sholat. Tapi tetap nanti ketika sudah hilang itu paksaannya, kita tetap wajib mengqadha. Dengan syarat ini orang benar-benar punya kemampuan untuk mewujudkan paksaannya. Apakah ada orang yang tidak punya kemampuan untuk mewujudkan paksaannya? Contohnya gini, anak usia 7 tahun misalkan, dipaksa kamu. Nanti kalau kamu tidak sholat saya bunuh. Yang maksa anak kecil. Ya bukan paksaan itu. Tidak bisa. Terus orang yang tidak paham, alhamdulillah saya dipaksa, berarti tidak wajib sholat. Itu namanya tidak paham itu. Artinya orang itu punya kekuatan untuk mewujudkan paksaannya itu dengan sebab dia punya senjata atau dia punya kekuatan. Yang kedua, adzul mukrohi an daf'i ma ukriya bihi biharobin aw istighosatin. Kita yang dipaksa tidak mampu untuk menolak paksaannya. Artinya tidak bisa lari atau tidak bisa minta tolong. Maka pada saat itu kita boleh untuk tidak sholat dan kita tidak berdosa, akan tetapi tetap kita wajib mengqadha. Ketika misalnya kita bisa menolak, misalnya ketika dipaksa kita menyerang, menolak, kita punya misalkan ilmu bela diri, punya ilmu silat, atau kita lari, atau kita bisa memungkinkan untuk minta tolong, maka pada saat itu kita tetap wajib sholat. Ketika memang memungkinkan untuk kita lari dari paksaan itu. Ketika tidak mungkin, maka tidak wajib kita sholat, tapi nanti tetap wajib qadha. Sudah pernah mengalami seperti ini? Tidak pernah ya? Alhamdulillah. Berarti hidupnya itu masih enak. Kadang itu terlalu banyak mengeluh. Yang ketiga, dhannul mukrohi annahu inimtana'a fa'alal mukrihu ma khawwafahu bihi. Kita punya dugaan kuat, seandainya kita menolak paksaannya, maka dia akan mewujudkan paksaan tersebut. Cukup dugaan saja. Tidak wajib kita kemudian mengerti dengan yakin dia akan mewujudkan paksaannya. Kalau kita menolak, misalkan kalau kamu sholat akan saya bunuh, atau harta kamu akan saya rampas misalnya, maka tidak apa-apa kita tidak sholat, kita tidak dosa, akan tetapi nanti kita wajib mengqadha. Yang keempat, syaratnya adalah alla takuna hunaka qarinatu ikhtiyar.
kita tidak punya pilihan lain. Bagaimana contohnya punya pilihan lain? Misalnya seperti ini, ada orang maksa, kamu sekarang kalau sholat akan saya bunuh. Misalnya ada pilihan lain bagaimana? Kalau nanti sekitar setengah jam lagi gimana? Ya tidak apa-apa, berarti kita punya pilihan lain. Masih ada kesempatan, berarti kita tetap wajib sholat. Atau misalnya, atau nanti kalau misalkan diganti dengan paksaan yang lain, kita tidak boleh apa gitu gimana? Tidak apa-apa, tidak boleh makan selama 1 jam, ya kita tetap wajib sholat. Itu. Jadi ketika masih ada pilihan yang lain, maka kita tetap wajib sholat. Ketika tidak sholat, kita berdosa. Kita berdosa. Itu udzur-udzurnya sholat. Yang pertama adalah tidur. Yang kedua adalah lupa. Tapi tadi ada perinciannya, itu lupa yang bagaimana, tidur yang bagaimana. Yang ketiga adalah jamak. Yang keempat adalah dipaksa. Dipaksa anak kecil, bukan paksaan itu namanya. Atau dipaksa yang tidak mengancam. Misalnya, nanti kalau kamu sholat saya pukul pakai ini. Ini misalnya. Tidak ada pengaruhnya apa-apa. Dipaksa itu dipaksa yang mengancam. Baik mengancam jiwanya, mengancam akalnya, atau mengancam kehormatannya. Kalau nanti kamu sholat saya cubit. Ya walaupun dicubit ya tetap wajib sholat. Mau cubit tidak membahayakan. Mau dicubit sampai 100 kali juga tidak bakal mati. Kecuali nyubitnya pakai tang. Yang dicubit langsung sininya. Ya mati itu. Oh bukan nyubit ya. Membunuh itu. Membunuh pelan-pelan. Jadi yang dimaksud paksaan itu yang sekiranya mengancam 3. Mengancam jiwanya, mengancam akalnya, atau mengancam kehormatannya. Maka itu kita boleh untuk tidak sholat dan kita tidak berdosa. Tapi nanti ketika ada kesempatan kita tetap wajib qadha. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya yang lebih penting. Dan ini kadang banyak orang yang salah paham. Sholat yang diharamkan. Waktu yang diharamkan untuk sholat. Kita mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya. Kapan kita tidak diperbolehkan untuk sholat? Waktu yang bagaimana? Kapan waktu kita tidak diperbolehkan untuk sholat? Yang matahari di atas kepala. Itu tapi sebentar itu. Selain itu? Hah? Setelah melakukan sholat asar, setelah melakukan sholat subuh. Tapi sholat yang bagaimana yang tidak diperbolehkan? Sholat yang bagaimana yang diharamkan? Tahrumus sholat allati la sababalaha. Jadi waktu yang tidak diperbolehkan untuk kita melakukan sholat itu adalah waktu ketika istiwa matahari pas berada di atas kepala, di tengah-tengah langit. Atau kemudian kita setelah melakukan sholat subuh atau setelah melakukan sholat asar. Atau pada waktu isyraq. Itu waktu pertama kali matahari terbit. Itu juga ada banyak perbedaan pendapat. Tapi yang akan kita bahas yang sering kita ketahui. Misalnya setelah melakukan sholat subuh atau setelah melakukan sholat asar. Sholat yang bagaimana yang tidak boleh, ini yang perlu diketahui. Kadang-kadang ini sudah sholat asar, tidak boleh sholat apapun. Padahal ada sholat yang diperbolehkan. Sholat yang tidak diperbolehkan adalah sholat yang tidak punya sebab. Atau bisa disebut sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Ya saya niat sholat 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi ketika kita sudah sholat asar atau sholat subuh, kemudian kita sholat sunnah mutlak, tidak boleh, hukumnya haram. Sholat memang baik, tapi di waktu-waktu tersebut, sholat berdosa, hukumnya haram. Itu sholat sunnah mutlak. Yang pertama, nanti selain yang saya sebutkan berarti boleh. Yang kedua, aulaha sababun mutaakhir.
atau sholat yang punya sebab yang menyusul. Apa itu sholat yang punya sebab menyusul? Contohnya gini, ada sholat sunnah wudhu, ya. Itu kapan waktu sholat sunnah wudhu? Setelah melakukan setelah melakukan wudhu. Berarti sholatnya ini kan mempunyai sebab yang terdahulu. Tapi kalau sholat sunnah mutaakhir, contohnya sholat sunnah istikharah misalnya. Sholat sunnah istikharah, berarti kan istikharahnya masih belum ada. Berarti sebabnya menyusul. Kita sholat dulu, baru kemudian istikharahnya baru kita akan mendapatkan jawabannya. Sebabnya menyusul. Bagaimana? Apakah boleh? Tidak boleh. Sholat istikharah setelah melakukan sholat asar tidak boleh. Sholat istikharah setelah melakukan sholat subuh tidak boleh. Karena sebabnya menyusul. Atau sholat hajat. Hajatnya kan belum dikabulkan. Sholat dulu. Berarti kan sebabnya menyusul. Tidak boleh juga. Yang sebabnya menyusul tidak boleh. Sholat istikharah, sholat hajat, atau sholat sunnah safar. Kita ketika mau bepergian itu kan disunahkan untuk sholat. Sedangkan bepergiannya kan menyusul. Bukan bepergian dulu baru sholat. Tapi sholat dulu baru bepergian. Betul ya? Maka bagaimana, boleh apa enggak? Ketika kita sudah melaksanakan sholat asar, atau kita sudah melaksanakan sholat subuh, maka tidak boleh. Sholat yang mempunyai sebab menyusul. Atau misalnya sholat sunnah umroh. Sebelum umroh kita disunahkan untuk sholat. Itu kan juga sholat dulu baru kemudian umroh. Sebabnya menyusul. Kan ya? Tidak boleh. Yang boleh yang bagaimana? Yang punya sebab yang terdahulu, yang tidak menyusul. Contohnya kayak tadi itu, sholat sunnah wudhu misalnya. Sholat sunnah wudhu. Jadi kita sudah sholat asar, kemudian kita berwudhu, apakah kita boleh sholat sunnah wudhu? Boleh. Walaupun sudah melaksanakan sholat asar. Termasuk sebab yang terdahulu, kita kayak tadi itu, contohnya. Sholat ketiduran, belum sholat duhur, kemudian akhirnya kita sholat asar, dan lupa belum sholat duhur. Berarti kita boleh sholat duhur setelah sholat asar. Kenapa? Karena sebabnya sudah lewat terdahulu. Atau contoh yang lain, sholat qobliyah misalnya. Kita masuk masjid, kemudian di situ sudah iqomat. Kalau nanti kita sholat qobliyah dulu, maka kita ketinggalan sholat jamaah. Kemudian akhirnya kita sholat jamaah asar. Setelah sholat jamaah asar, kita baru sholat qobliyah asar. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Walaupun sudah melaksanakan sholat asar. Karena perkara yang baik itu ketika sudah istiqomah dilakukan, boleh diqodho, tidak wajib. Boleh diqodho. Misalnya kita punya keistiqomahan sedekah misalnya, tiap hari 2.000 misalnya. Kemudian satu hari ini kita lupa. Disunahkan untuk mengqodho di hari berikutnya, digandakan menjadi 4.000 misalnya. Karena sudah jadi istiqomah. Baca Quran biasanya sehari 1 juz. Ternyata karena ada kesibukan, diqodho hari berikutnya 2 juz. Insya Allah di sini ada ya. Ada. Itu kalau sebabnya mutaqaddim, terdahulu, atau sebabnya berbarengan. Contohnya apa? Contohnya orang masuk masjid, itu disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Walaupun dia sudah sholat asar, walaupun dia sudah sholat subuh, boleh untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena sebabnya tidak menyusul. Sebabnya berbarengan ketika dia masuk masjid. Jadi tidak kemudian sholat setelah asar itu tidak boleh semuanya. Ada banyak yang boleh. Sholat qodho, sholat qobliyah yang tertinggal, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah mutlak. Tidak boleh ya? Boleh apa tidak boleh sholat sunnah mutlak? Tidak boleh.
karena dia tidak punya sebab. Atau yang tidak boleh cuma dua tadi itu. Yang sholat yang tidak punya sebab atau sholat sunnah mutlak. Yang kedua adalah sholat yang punya sebab mutaakhir, yang menyusul. Contohnya sholat sunnah istikharah, sholat hajat, sholat sunnah safar sebelum bepergian, sholat sunnah umroh, atau sholat sunnah yang lain yang sebabnya itu menyusul. Sebab yang berbarengan contohnya sholat gerhana. Kita sudah sholat asar, kita sudah sholat subuh, ternyata ada gerhana. Boleh pada boleh? Boleh. Itu kan disunahkan sholat gerhana pada saat gerhananya masih ada. Ketika sudah tidak ada kan sudah tidak wajib sholat. Itu semuanya sholat diharamkan di waktu-waktu tersebut. Kecuali fi ghairi harami Makkah fi khamsati awqat. Kecuali selain di tanah Makkah, di Masjidil Haram itu tidak ada waktu-waktu yang diharapkan untuk sholat, semuanya boleh. Ya keistimewaannya itu. Keistimewaannya itu. Bagaimana ketika misalnya tadi itu kan disebutkan termasuk sholat yang tidak diperbolehkan waktunya ketika matahari baru muncul, itu tidak diperbolehkan. Ada yang mengatakan juga boleh, namanya sholat isyraq. Tapi yang paling aman itu setelah matahari muncul kira-kira 1 tombak baru kita sholat. Itu kan masuk waktu sholat duha. Bagaimana cara mengukur 1 tombak? Apakah kita harus bawa tombak? Tidak harus. Apakah kita harus mengukur sampai ke sana? Tidak harus. Cuma kira-kira saja. Kalau kira-kira pakai menit, kira-kira matahari muncul itu jarak sekitar 15 menit. Kita baru sholat duha. Sebelum itu jangan sholat. Biar kita aman. Aman dari perbedaan pendapat dari para ulama. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh kita sholat pada saat pertama kali matahari muncul. Namanya sholat isyraq. Tapi kita pengen aman, ya setelah 15 menit kita baru sholat. Sholat duha. Biar aman. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Kalau seandainya gini, seorang itu bangun tidur, tapi bangunnya jam 2. Dia itu kebiasaannya sholat itu istiqomah jam 1 jamaah. Dia itu merasa sudah sholat besar. Terus setelah masuk puasa, ingat bahwasanya dia besar. Ya sama, itu juga lupa. Apalagi tidurnya sebelum masuk waktu. Ya sama, lupa. Kenapa? Ya sama, lupa. Namanya lupa. Asalkan tidur ini kan berarti menggabungkan 2 hal. Tidur dan lupa. Tidak apa-apa. Tidak dosa. Tapi tetap wajib qadha. Itu yang penting itu. Tetap wajib qadha. Kadang-kadang ada orang punya pemahaman seperti ini. Ada itu sebagian orang. Kalau orang ketiduran, kemudian dia kelewat waktu sholatnya, maka tidak wajib diqadha. Ini kan pemahaman yang keliru. Yang wajib diqadha itu ketika memang dia sengaja meninggalkan sholat. Ya semuanya wajib diqadha. Semuanya wajib diqadha. Tidak ada kemudian orang terlepas dari kewajiban sholat. Yang tidak wajib sholat cuma 2 orang. Kalau pengen kita tidak wajib sholat, jadi salah satu dari 2 orang ini. Yang pertama adalah orang gila. Kalau pengen tidak sholat jadi gila. Tidak wajib sholat, tidak dosa. Tidak wajib orang gila. Beda dengan pura-pura tidur. Dia tetap dosa kalau dia tidak sholat. Pura-pura tidur cuma. Tapi tidak kira pura-pura tidur sampai 3 jam. Ini yang penting tentang waktu di mana kita diharamkan sholat. Sebagian orang salah paham, sholat apapun tidak diperbolehkan. Padahal juga boleh. Boleh. Silakan yang lain yang mau tanya. Ya. Ya.
Tidak boleh. Tidak boleh. Kemarin kan sudah dijelaskan ada sholat dihormatil waktu. Jadi contohnya gini ya, misalnya kita mau ke Surabaya gitu ya, berangkatnya sebelum asar. Hah? Kan tidak mungkin di sana nyampe waktu asar gitu. Sebelum duhur gitu. Sebelum duhur berangkatnya gitu. Kemudian kita niatkan nanti kita kodok saja. Gitu. Bukan jamak. Dosa. Berdosa. Berarti kita tidak mengindahkan kewajiban sholat di waktunya. Beda dengan yang jamak tadi. Dia sebenarnya punya keinginan sholat. Hanya saja diletakkan di akhir waktu. Jadi kalau kita dalam perjalanan, kalau misalnya tidak ada keringanan untuk jamak, kemudian kita tidak ada kesempatan untuk sholat, misalnya karena di kendaraan tidak bisa berwudu atau pakaian kita najis, kita tetap wajib sholat sebisanya. Jangan kemudian kita langsung nanti saya kodok saja. Ya kodoknya bisa menggugurkan kewajiban sholat, tapi dosanya ada. Jadi dalam perjalanan kita tetap wajib sholat sebisanya. Bisanya cuma gini, gini, dan gini, tidak apa-apa. Tapi nanti tetap wajib dikodok. Itu namanya sholat lihormatil wakti. Sholat darurat. Walaupun tidak menghadap ke kiblat, ke arah barat juga tidak apa-apa. Namanya sholat darurat, tidak apa-apa. Kenapa? Terus? Nah iya, nanti ketika sudah masuk waktu subuh kita sholat, biar tidak dosa. Sholat sebisanya. Kita sholat sebisanya, setelah itu nanti kalau sudah nyampe, kita mengkodok gitu. Biar kita tidak dosa. Biar kita tidak dosa. Kita sholat sebisanya, setelah nyampe, otomatis kan sholatnya tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat, tidak wudu, atau mungkin pakaiannya najis, kan tidak sah. Nanti kita sholat di kodok, biar kita tidak dosa. Gitu. Silakan yang mau bertanya. Ya, satu lagi pertanyaan. Kenapa waktu sholat itu berubah-ubah Ustaz? Misal subuh, setengah 4. Kalau seminggu lagi, 2 minggu lagi, dan 3 bulan, setengah 4 lewat 10. Terus itu pindah ke jam 4. Kenapa? Kenapa? Kenapa kok tanya saya? Ya itu karena itu urusan geografi ya. Apa? Jawabannya apa? Bukan revolusi, mak revolusi. Hah? Oh gitu ya. Perputaran matahari dan rembulan itu kan ya. Berputar terus gitu. Perputaran bumi. Iya. Tidak mungkin sama terus itu. Ya perlu dikasih mic ya. Ya kayak gitu jawabannya. Tanya kepada ini Pak Feni. Saya tidak tahu jawabannya kenapa. Ya pasti berubah-ubah. Hidup itu pasti berubah-ubah. Tidak mungkin tertawa terus. Kadang-kadang ya menangis. Kalau tidak seperti itu tidak indah. Biar orang itu juga tetap bersemangat bahwa kebaikan dengan kondisi bagaimanapun tetap harus dilakukan. Tidak terikat dengan apapun. Ketika sudah masuk waktunya kebaikan, ya kita lakukan. Itu tentang 3 pembahasan. Yang pertama adalah waktunya sholat, kemudian udzur sholat, dan sholat-sholat waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Kemudian pada pembahasan yang berikutnya kita akan membahas tentang syarat wajibnya sholat, dan kita juga akan membahas rukun-rukun sholat pada pertemuan besok insya Allah. Rukun sholat ini yang penting, karena ada orang itu yang tidak sholat karena dia tidak bisa sholat. Padahal seandainya mereka mau datang ke sini, saya ajari sholat 5 menit selesai. Sholat itu gampang, tidak ribet. Apalagi misalnya jadi mu'alaf, baru masuk Islam, diajari kabira walhamdulillahi katsira.
Sampai sebulan tidak hafal, tidak jadi sholat. Itu tidak wajib. Yang salah siapa? Yang salah ustadznya. Sholat tuh gampangnya. 5 menit selesai. Apalagi orang Islam. Apa sih yang wajib sholat itu? Takbir, niat, takbir, fatihah, tahiyat akhir, kemudian salam. Tahiyat akhir pun itu cuma sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu sunnah. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim dan seterusnya tidak wajib. Urusan gerakan anak kecil saja bisa kalau cuma gerakan. Apalagi orang dewasa. Jadi sholat tuh gampang sekali. Orang tidak bisa sholat diajari Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sudah otaknya itu sudah tidak bisa untuk menghafalkan. Apalagi disuruh hafalan kunut. Mau sengaja tidak kunut juga tetap sah sholatnya. Tidak usah ribet-ribet. Orang akhirnya tidak semangat untuk sholat, tidak mau sholat. Karena apa? Sholat itu sulit. Padahal sholat itu gampang. Dan bahkan bisa orang itu kalau memang dia tidak bisa bacaan-bacanya, cukup berdiri dan hanya bergerak-gerak saja sesuai dengan gerakan sholat tanpa membaca apa-apa. Seandainya saking bodohnya orang itu, sudah tingkat kecamatan bodohnya, tidak bisa suruh ucapkan Subhanallah, Allahu Akbar, tidak bisa. Cukup gerak-gerak saja. Kalau gerak-gerak tidak bisa, cukup berdiri saja sesuai dengan durasi waktu sholat. Sholat itu gampang. Sholat itu gampang, tidak sulit. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.